Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, para peserta kuliah Farunati Institute yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa bersama kembali di FHI dengan materi keluarga. Semoga yang demikian ini diterima Allah SWT. Sebab turunnya hidayah dan rahmat dari Allah, berlimpahnya sakinah untuk kita semua. Terutama tidak lupa kita doakan salah satu host kita baru menikah seminggu yang lalu. Semoga diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT. Sekedar mengingatkan satu hal yang menarik, terutama yang baru menikah, Mbak Fariza. Jangan lupa doa, Allah maj'alna mubarakan aina ma kunna. Ya Allah, jadikan kami selalu diberkahi dimanapun kami berada. Maj'alna mubarakan haitsu ma kunna. Atau juga ada doa yang juga diajarkan, Allah ma'angzilni atau angzilna. Angzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzili. Ya Allah, tempatkan kami, tempatkan saya di tempat yang diberkahi. Engkau sebaik-baik yang memberikan tempat. Orang yang baru menikah butuh tempat yang barokah, supaya nanti milih rumahnya yang barokah. Milih pekerjaan barokah, anaknya barokah. Materinya hari ini atau temanya hari ini, bab tentang hadona. Ini masih di seputar hukum pernikahan ya, belum bicara tentang manajemen. Jadi review materi kuliah keluarga itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah pranikah, yakni hal-hal yang harus dijalankan sebelum nikah. Yang kedua adalah hukum pernikahan. Nah, ini adalah hal-hal pranikah itu maknanya tentu ada kaitan dengan hukum dan ada kaitannya dengan yang sifatnya adab dan etika. Cuman kita klasterkan namanya pranikah. Yang kedua, bagian kedua itu yang pasca nikah. Nah, pasca nikah atau saat nikah. Nah, yang ketiga pasca nikah. Nah, saat nikah sama pasca nikah itu ada 3 ya. Jadi bagian pertama pranikah. Yang kedua saat nikah, yang ketiga pasca nikah. Nah, yang saat nikah dan pasca nikah itu kita bagi menjadi 3 materi. Nah, sehingga total materi itu ada 4 bagian gitu. Yang bagian kedua ya, yang pas saat nikah, selama prosesi nikah dan nikah itu ada yang pertama itu hukum pernikahan. Nah, yang sekarang kita bahas itu hukum pernikahan. Bagian ketiga ya, sekaligus ya, itu adalah manajemen rumah tangga. Nah, ini mulai dari membangun budaya, komunikasi. Nah, tentu Bu Yuli sudah hafal kalau ini kan sudah 60 tahun menikah. Kita perlu belajar, saya yang senior-senior. Yang terakhir nomor bagian keempat adalah parenting atau pengasuhan. Tapi yang kita bahas di bagian keempat pengasuhan itu bukan hukum pengasuhan. Kalau hukum pengasuhan itu masuk ke bagian hukum keluarga yang sekarang kita bahas. Ini masalah hukum pengasuhannya, bukan teknik pengasuhannya. Oke ya. Jadi secara global materi kuliah keluarga itu 4 bagian. Yang pertama, hal-hal yang terkait dengan sebelum nikah, yang sering kita sebut pranikah. Gitu. Yang kedua, hukum keluarga, itu bagian kedua.
Bagian ketiga, manajemen keluarga. Bagian keempat adalah pengasuhan atau parenting. Nah, kita sudah lewati bagian pertama. Mulai dari memilih calon, khitbah, itu bagian pertama. Ta'aruf, mengenali karakter ya. Dan yang luar biasa indahnya dalam Islam, wajah dan telapak tangan telah mewakili karakter. Bagi yang paham, bagi yang nggak paham ya itu dianggap biasa-biasa aja. Ya kayak tombol gitu kan. Tombol satu depan ini itu mewakili seluruh perangkat di mobil dan seluruh perangkat. Kalau tombol listrik di gandul itu satu tempat mewakili seluruh listrik se-Indonesia. Gitu. Yang kedua, bagian kedua hukum rumah tangga. Nah, kita udah bahas mulai dari masalah akad nikah, rukun nikah, dan macam-macam sampai urusan cerai, urusan khulu, urusan rumah tangga, bubarnya rumah tangga, terus terakhir, ini bahasan terakhir, adalah hukum pengasuhan. Ya, supaya tidak salah struktur materi. Meskipun materinya tidak dibuatkan slide ya, insya Allah itu urut. Yang ketiga, insya Allah mulai minggu depan kita akan bicara tentang manajemen rumah tangga. Mulai bicara tentang visi keluarga, bicara tentang komunikasi, bicara tentang memanage anggota keluarga, bicara tentang budaya keluarga, bicara tentang hubungan dengan anggota keluarga yang lain, hubungan dengan tetangga, itu saya masukkan menjadi manajemen rumah tangga. Manajemen perangkat ini yang paling jadi concernnya ibu-ibu, urusan tata boga, urusan macam-macam gitu. Aslinya harus sampai ke sana, cuman karena ada keterbatasan waktu dan keterbatasan SDM, nggak gampang juga kalau kita ngundang. Tapi aslinya itu harus dipahami semua, terutama bagi anggota keluarga yang bisa jadi orang tuanya tidak kuat budayanya. Nggak ngajarin menyodorkan makanan, nggak ngajarkan gimana melayani suami bagi wanita ya. Misalnya kayak gitu. Tapi asli di manajemen keluarga materi itu ada, dan Bu Eli sebagai orang yang populer di urusan pengasuhan, itu concern di bidang itu. Beliau termasuk tidak akan mengizinkan anaknya menikah sebelum semuanya itu ngerti. Mulai dari gimana menyodorkan makanan di meja makan, ditata betul itu. Kalau tidak nanti ngasihnya, no, kopi, no, gitu, pakai mulut. Gitu. Nah, itu bahaya itu. Entah. Suaminya kabur, bagi yang wanita. Bagi yang laki-laki, itu bagaimana membantu pasangan. Itu semua bagian dari materi manajemen keluarga. Yang terakhir, pengasuhan. Nah, begitu berjalan sudah bagus, sudah ada tanda-tanda kehamilan, nah ini sudah harus ngerti ilmu pengasuhan. Karena sejak hamil itu pengasuhan harus berjalan, ibunya harus apa, dan seterusnya. Karena ibu yang kacau waktu nikah, anaknya jadi kacau. Ibu yang kacau waktu hamil, anaknya ikut kacau. Naudzubillah min dzalik. Ya, tapi lagi-lagi kembali lagi, tidak ada gading yang tidak retak, hampir tidak ada keluarga yang ideal kecuali keluarga para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal kita bisa dapat 60% aja dari materi. Oh, di top banget tuh, udah lulus. Dari materi yang idealitanya 100, kita bisa amalkan 60% aja. Jangan sampai nggak lulus ya, cuma 40%, nah itu 60% aja, dapat nilai C lah kira-kira itu. Itu udah bagus banget. Karena sekiranya kok kehidupan rumah tangga kita ini B atau A, Masya Allah, anak-anak itu melejit tak terkira. Tapi kan lagi-lagi ini setiap manusia atau hamba punya takdirnya masing-masing, punya hidayahnya masing-masing. Tapi ala kulli hal, ini proses harus kita jalani, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Kembali ke tema al-hadhanah ya, dalam bahasa Arab al-hadhanah, yakni pengasuhan. Jadi kata hadhanah yang terjemahnya menjadi pengasuhan atau perawatan ya, bisa pengasuhan perawatan.
Karena diambil dari kata hidden. Hidden itu adalah anggota badan di bawah ketek. Ini namanya hidden. Kita nyebutnya apa itu? Itu namanya apa itu? Anggota badan yang di bawah ketek itu namanya apa itu? Bukan tulang rusuk ya, yang bagian sini nih. Pokoknya bagian sini ya. Karena apa? Karena ternyata ibu-ibu itu kalau sedang merawat, mengasuh, menyelamatkan anaknya, dimasukkan ke keteknya. Nah, kan gitu kira-kira. Coba kalau lagi ngunyel-ngunyel anaknya, jadi kepalanya dimasukkan ke keteknya, nah itu berarti menyelamatkan. Kalau dalam budaya Arab, begitu anaknya ada di jalan dan ingin membawanya pulang, digendong langsung kan gini langsung. Masuk ke keteknya, jadi dia masuk di bawah keteknya. Makanya ada istilah, masih ngetek mulu lo lah, itu maksudnya anaknya masih mak-makan. Jadi ini fitrah. Ini bukan hanya khusus di Arab, fitrah. Seorang ibu ketika ingin menyelamatkan dan ingin merawat anaknya, dia diletakkan di bawah ketiaknya. Makanya di bawah ketiak ibu melulu, udah gede juga. Nah, itu maksudnya masih dirawat, masih diasuh padahal udah gede. Dan ternyata burung-burung juga kayak gitu. Beberapa hewan itu juga kalau ingin menyelamatkan anaknya, ditaruh di bawah sayapnya. Nah, itu diselamatin dia, dikekep. Itu fitrah. Gitu. Yang agak unik itu manusia justru. Kalau kan ngekepnya itu kan nggak lengkap ya, kan tangannya segini loh ngekep. Kalau burung kan ngekep anaknya emang tutup, anaknya selamat karena dia punya sayap yang lebar. Fitrah. Nah, hadonah itu begitu. Ya ini pengasuhan itu maknanya memang merawat, menjaga, mengamankan anaknya, memberikan kasih sayang, membuat dia nyaman, membuat dia merasa aman, sehingga dia tumbuh fisiknya, tumbuh akalnya, tumbuh jiwanya. Paham ya? Jadi dia bukan hanya tumbuh fisiknya, tapi tumbuh jasadnya, tumbuh akalnya, tumbuh jiwanya. Kalau kemudian kita pecah dalam bahasa yang lebih ilmiah hari ini, manusia dibagi menjadi dua bagian. Fisik, jasad, dan jiwa, nafas. Ya. Jiwa ada 3. Yang pertama akal, yang ketiga emosi, yang ketiga adalah spiritual atau hati. Meskipun antara emosi sama hati sering menyatu dalam beberapa implementasi. Makanya tadi di konsep agamanya, fisiknya, akalnya, jiwanya, yakni emosinya, hatinya itu maksudnya. Tapi kalau detailin, fisiknya, akalnya, emosinya, dan hatinya. Ini yang harus diperhatikan oleh sang pengasuh. Iya. Hukum pengasuhan ini menjadi penting karena ada banyak kasus pengasuhan. Dan kasus yang harus dipahami oleh masing-masing pihak adalah ketika anak tidak lagi mendapatkan kata sepakat dari kedua orang tuanya dalam pengasuhan. Kenapa? Karena cerai. Naudzubillah. Karena bapaknya meninggal, ibunya nikah lagi. Atau karena ibunya nggak mau ngasuh anaknya. Karena sibuk kerja. Karena sekarang ibunya pergi keluar kota, keluar negeri. Anaknya dibiarkan terlantar. Kalau bahasa di Jawa namanya keleleran. Jadi hukum pengasuhan ini ayah ibu harus paham betul. Harus. Karena pengasuhan ini menarik. Ini merupakan hak orang tua, tapi juga menjadi hak anak. Gitu. Orang tua punya hak mengasuh anak, dan anak punya hak untuk diasuh. Ini bukan kewajiban orang tua, haknya anak, bukan begitu. Enggak kayak suami ke istri, kewajiban ngasih nafkah, hak istri dapat nafkah, enggak. Ini mirip tentang ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf.
istri berhak dapat perlakuan ma'ruf, juga suami juga berhak dapat, sama-sama punya hak. Gitu. Anak berhak untuk diasuh, ayah ibu berhak untuk mengasuh. Karena hak berarti dia harus mendapatkan. Gitu. Jadi ibu harus mendapatkan anaknya. Bapak harus mendapatkan anaknya. Tidak boleh ada anak dipaksa diambil dari bapak ibunya. Nggak boleh, karena itu haknya. Demikian juga anak berhak diasuh oleh yang mengasuh. Dia tidak boleh diterlantarkan. Gitu ya. Dia tidak boleh diterlantarkan. Jadi pengasuhan ini menarik secara hukum karena merupakan haqqun mushtarak bainal walidaini wal walad, antara kedua orang tua dengan anak. Ini berlaku bagi anak laki atau anak perempuan. Clear ya? Ini pemahamannya. Tadi pengertiannya sudah ya. Jadi pengertian pengasuhan itu adalah merawat, mendidik, mengasuh anak sampai anak itu tumbuh fisiknya, tumbuh akalnya, tumbuh jiwanya. Dia tidak boleh terlantar fisiknya atau akalnya atau jiwanya. Gitu. Makanya kalau kemudian anak yang kok mengalami kekosongan jiwa, misalnya gitu, itu orang pengasuhan juga dia mendapatkan pengasuhan yang buruk. Atau terkadang salah pengasuhan. Ada anak yang kayak terus marah-marah mulu, kayak kurang kasih sayang. Itu berarti yang kosong, dia nggak mendapatkan kasih sayang dari awal. Sehingga dia menjadi pribadi yang tidak seimbang. Fisiknya tumbuh, tapi jiwanya nggak ada. Ini terjadi banyak di keluarga kaya. Bapak ibunya kaya raya, bapaknya sibuk dengan perusahaannya, ibunya sibuk dengan arisan. Jadi jangjing itu kalau ketemu sama temannya itu. Nah, anak tidak diasuh baik. Dia tidak terlantar secara fisik, terlantar secara jiwa. Bisa jadi. Ya. Orang tua wajib sekaligus berhak melakukan ini karena diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Tadi itu pengertian sudah ya insya Allah. Yang kedua tadi posisi hukum bahwa pengasuhan itu adalah haqqum mushtarak, hak yang berada di antara dua pihak. Ayah ibu berhak mendapatkan anaknya untuk diasuh, anak juga berhak untuk diasuh oleh sang pengasuh yang cocok untuk dia, di antaranya ayah ibunya. Jadi hak anak itu hak untuk diasuh. Pengasuhnya itu ayah ibunya atau orang yang berhak atau orang yang paling pantas mengasuhnya. Jika ayah ibunya memang tidak bisa mengasuhnya. Contohnya ibunya kabur, bapaknya kabur. Yang ngasuh yang paling berhak. Dia berhak untuk diasuh. Jadi tidak ada generasi yang terlantar dalam Islam. Tidak ada. Sudah dibahas detail. Ibunya nggak ada siapa? Adalah ibu dari ibunya. Ibu dari ibunya nggak ada siapa? Adalah saudara perempuan dari ibunya. Saudara perempuan nggak ada dari mana? Adalah bibi perempuan dari kalangan ibu. Ibu nggak ada dari mana? Terus dari rentetan ke ibu. Kalau ini daerah ibu nggak ada, tinggal ke bapak. Bapaknya nggak bisa, bapaknya bapak. Bapaknya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, ibunya bapak. Ibunya nggak bisa, makanya ibunya bapak. Saudara perempuannya bapak. Bibinya bapak. Dan seterusnya. Sampai hilang semua kembali. Nanti kepada kembali ke bapaknya ibu. Kan ibunya nggak bisa. Bapaknya ibu nggak bisa. Ibu bapaknya ibu. Jadi tidak ada yang terlantar.
Sudah diatur sama para ulama. Kalau mentok-tok keluarga sejauh-jauhnya kok nggak ada yang mengasuh, maka diserahkan ke qadhi, dan qadhi akan menunjuk siapa yang berhak, dan negara akan mengurusnya. Makanya semua terjadi masalah generasi ini karena banyak pengasuhan ini nggak benar. Baik ekstrim kanan, ngerebut anak, jadi anaknya dibelah dua jadinya. Rebutan anak itu ekstrim kanan. Saking merasa ingin mengasuh anak, jadi rebutan. Bukan lagi benar jadinya. Atau anak ditelantarkan, dua-duanya nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Maka yang pertama saya berdoa semoga semua jamaah di sini atau peserta di sini dan yang lain bisa utuh rumah tangganya sehingga masalah pengasuhan ini tidak ada kaitan dengan hukum tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengasuh dengan baik. Dan yang kedua, supaya ayah ibu yang ada di sini itu memiliki komitmen mengasuh anaknya dengan sangat baik sehingga tidak dosa di depan Allah Subhanahu wa taala karena menterlantarkan hak anak. Menterlantarkan hak anak. Dasarnya hadis Rasulullah SAW. An Abdillah bin Amr, ya, Anna imra'atan qalat ya Rasulullah, seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a. Sungguhnya anakku ini dulu adalah menjadi wadah dari anak. Jadi perutku itu menjadi wadahnya. Ini bahasa Arabnya dahsyat sekali. Ini anakku ini dulu, itu perutku jadi wadahnya. Wa hijri lahu hawa. Dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Ya, namanya anak-anak. Wa thadhi lahu siqa. Dan susuku ini menjadi minuman untuknya. Air susuku ini ya. Apa namanya tadi ya, ini buah dadaku ini menjadi minuman untuknya. Wa za'ama abuhu annahu yanzi'uhu minni. Dan bapaknya mengklaim dan mau mencabutnya dari aku. Faqala, maka Rasul bersabda, anti ahaqqu bihi ma lam tungkahi. Engkau lebih berhak atas anak ini selama kau belum dinikahi. Nah, ini kelihatannya suami istrinya ini berpisah. Oleh bapaknya mau diambil, wanita ini lapor ke Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, anti ahaqqu bihi. Engkau lebih berhak atasnya selama belum nikah. Kalau nikah, nanti dikembalikan ke bapaknya. Karena wanita ini khawatir tidak lagi bisa ngurus anaknya karena fokus ngurus suaminya. Kecuali nanti wanita ini sudah jelas-jelas bisa ngurus anaknya, ini anak dari bapak yang lama dan tidak mentelantarkannya. Nanti ada bahasan kalau kayak gitu. Oke ya. Berikutnya poin kedua, poin ketiga bahasanya siapa yang paling berhak atas pengasuhan. Oke ya. Jadi kalau terjadi pertama posisinya, kalau rumah tangga utuh, tidak pisah, suami istri berada di tempat yang sama, maka tentu keduanya wajib mengasuhnya. Dan itu nanti yang disebut dengan keayahan sama keibuhan. Nanti kita bahas di pengasuhan. Untuk pengasuhan ini bukan berarti ibu yang ngasuh, bapak enggak. Maka bapak ibu wajib mengasuh. Dasarnya mana? Dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani ayyumajin. Bapak ibunya yang membuat dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Ya. Poin, tapi kalau terjadi perpisahan, naudzubillah, apapun sebabnya. Bisa karena cerai, bisa karena meninggal, bisa karena apapun. Nah, kalau meninggal ya otomatis jatuh ke yang hidup ya, masih dibahas. Atau karena fasah, bubar, atau karena khulu, maka dilihat. Jika anak-anak ini kecil,
maka yang berhak ibunya. Baik laki atau perempuan. Tapi jika anak itu sudah balik, ya, waktu pisahnya tadi, maka anak ini disuruh milih. Bisa ke ibunya, bisa ke bapaknya. Dengan syarat pilihan anak ini merupakan pilihan baik. Kalau pilihan anak ini dengan alasan buruk, maka yang baik lebih berhak mendapatkannya. Contoh, ya. Begitu anak ini balik, ditanya, "Dek, mau milih siapa?" "Aku milih papa aja." Oke, kan dia ke papa. Tanya, "Kenapa kau milih papa?" "Habis kalau ibu suruh belajar mulu, kalau papa mah boleh main kemana-mana." Nah, papa nggak pernah ngomelin, papa kan nggak pernah ke rumah, jadi yang penting gua makan aja. Kalau alasnya begini, maka ibu lebih berhak. Karena apa? Karena alasannya justru memudaratkan dirinya. Paham ya? Jadi kalau dua-duanya itu utuh, maka bapak ibu mengasuhnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ayah namanya keayahan, ibu namanya keibuan, mengajarkan cinta dan kasih sayang, mengajarkan akhlak. Itu ibu, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Kalau bapak itu tanggung jawab, keberanian, mengajarkan kecerdasan ini, mengajarkan cari nafkah, mengajarkan semuanya, sampai dia nanti bisa kokoh, menjadi orang yang mandiri. Tapi kalau ibu bapaknya bisa, maka tadi dilihat. Kalau dia masih kecil, balik lagi perempuan, maka ibunya lebih berhak. Tapi kalau udah besar, maka disuruh milih. Dengan catatan, pilihannya dapat diterima syariat. Kalau pilihan tidak diterima, maka diberikan kepada yang paling baik. Dasarnya apa? Tadi dasarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi hadis Abdullah bin Amr tadi. An-namra'atan qalat ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan, anti ahaqqu bihi ma lam tungkahi. Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau tidak atau belum dinikahi. Ada juga riwayat dari Yahya bin Sa'id, dari Qasim bin Muhammad, bahwa Umar bin Khattab itu pernah menikahi wanita dari Ansor yang lahir darinya Asim ibn Umar. Jadi Umar Khattab itu memiliki beberapa anak, salah satunya ada Abdullah bin Umar yang terkenal itu. Yang kedua ini Asim ibn Umar, ini dari istri yang orang Ansor, bukan istri yang dari Quraisy. Dan kemudian terjadi perceraian. Suatu saat, ya, tercerai sudah kan, berarti istrinya keluar dari rumahnya Umar. Suatu saat, Umar datang ke arah Kuba. Nah, kelihatannya ini istrinya tinggal di daerah Kuba. Mantan istrinya ya. Dan Umar mendapatkan Asim, itu main di depan masjid. Maka Umar langsung mengambilnya dan menempatkan di kendaraannya, di ontanya langsung, dinaikkan, dibawa pergi. Maka disusul oleh nenek wanita ini, oleh neneknya. Maka nenek ini, wanita ini, mengambilnya dari Umar. Nah, Masya Allah, namanya juga kehidupan rumah tangga ya. Jadi rumah tangga itu jangan dibayangkan yang indah saja. Jadi ada istilah kan, berharaplah yang terindah dan bersiaplah dengan yang terburuk. Apa itu? Ada pepatah kan ya? Gitu. Berharaplah dengan yang paling indah dan bersiaplah dengan yang paling buruk. Jadi kejadian anak diambil Umar,
diambil kembali oleh neneknya. Nah, ini nenek kuat banget ini, mungkin kayak orang Jakarta Selatan kali ini. Kemudian akhirnya mereka berdua mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bisa jadi ini kejadian waktu Abu Bakar jadi khalifah, karena kan datang, kalau ada Rasulullah pasti ke Rasulullah, ini kan datang waktu zaman Abu Bakar. Kemudian Umar mengatakan, ini anakku. Dan wanita ini juga mengatakan, ini anakku. Wah, ya, rebutan anak nih berarti. Paham ya? Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, khalli baina bainahu. Biarkan dia bersamanya. Ya, ini bersama wanita ini, yakni mantan istrinya. Fama roja Umar al-kalam, dan Umar tidak membantah. Jadi ini adalah keputusan Abu Bakar menyerahkan anak yang belum balik ini kepada ibunya, dan Umar tidak membantah. Artinya ini memang keputusan yang didapatkan dari baginda Nabi. Jadi kalau anak belum balik, maka itu yang berhak ibunya. Kalau sudah balik, suruh milih dengan catatan pilihannya benar. Nah, dalam istilah sebelum balik itu pada ibunya, ini masih ada beberapa bahasan. Ya, tadi kan kalau belum balik, maka pada ibunya. Nah, apakah batasan anak lebih berat pada ibunya itu? Ya, bahasanya ini. Apakah memang balik atau umur tertentu, atau kalau sudah memayyiz? Nah, ini ada banyak pandangan. Ini agak ruwet nih. Ada mengatakan batasannya itu bukan balik. Batasannya bagi anak laki itu 9 tahun, bagi anak perempuan 9 tahun, bagi anak laki 7 tahun. Dan juga berlaku di beberapa negara Islam. Ada mengatakan batasannya itu tamyiz. Yang penting anaknya sudah bisa ngitung meskipun belum balik. Dan secara umum ada mengatakan batasannya balik. Loh, kok bisa ada perbedaan? Masalah ini gimana? Alasannya karena adalah perbedaan cara pandang terhadap kesiapan anak untuk dilepas dari bapak ibunya, untuk bisa mandiri. Nah, bisa jadi ada sebagian orang yang umur 7 tahun itu sudah mandiri. Ada yang umur tamyiz baru bisa mandiri. Nah, secara umum yang paling gampang batasnya ada balik, itu yang paling umum yang akhirnya dipakai di Indonesia. Ya, ini kalau belum balik berarti kepada ibunya, dan kalau sudah balik maka disuruh milih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan supaya nggak bingung, karena akan ada bahasan lebih detail lagi. Fadhal, kalau ada pertanyaan? Baik, insya Allah kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Seperti biasa, ini Ustadz Muhsinin akan mempersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman untuk bertanya. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan secara langsung di sini, atau boleh diketik di chat room ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nanti insya Allah akan dibacakan. Ustadz Muhsinin, di chat room belum ada pertanyaan. Belum ada. Okay. Ya, belum ada yang raise hand juga. Oke. Gimana Ustadz? Mau dilanjut? Kita lanjut kalau gitu. Oke, saya coba cek juga. Oke, kita lanjut ya. Sudah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi batasannya itu sebenarnya para ulama punya beberapa pandangan. Ada yang mengatakan batasannya adalah umur 7 bagi laki dan umur 9 bagi perempuan. Loh, kok kenapa? Kok umur 9 bagi perempuan? Karena perempuan lebih butuh banyak hal di konteks penyiapan daripada laki-laki. Karena dia butuh sebentar lagi akan dinikahi orang. Jadi sementara laki-laki kan laki-laki gitu. Jadi memang di Islam wanita harus dirawat betul, jangan sampai keliru perawatannya gitu. Laki-laki dianggap yang pentingnya sudah laki-laki gitu, segitu-gitunya. Tapi ada yang mengatakan sampai tamyiz. Tamyiz itu bisa ngebedain barang-barang. Biasanya kalau sudah bisa kuliah yul kafirun itu dianggap tamyiz. Atau bisa beli hal-hal sederhana. Dia ke warung, beli apa? Beli tempe, minyak. Nah, itu berarti sudah tamyiz kalau udah bisa begitu. Kembaliannya berapa? Tahu pokoknya. Nah, itu belum. Kalau masih tahu kembaliannya, harus tahu kembaliannya tadi sekian. Uangmu 5.000 ya.
Nanti belanjanya berapa? 3.200. Belanjanya berapa? Kalau belum bisa berarti belum tamyiz namanya. Dalam Islam tamyiz itu biasanya sesaat sebelum balik. Kalau untuk laki-laki 12 biasanya udah tamyiz. Kalau wanita mungkin ya bangsa 8 atau pas 9 itu tamyiz bisa jadi. Jadi yang penting dia udah bisa, ya hikmah Islam betul. Baliknya wanita itu lebih cepat karena memang wanita lebih cepat dewasa. Cewek kelas 1 SD itu udah bisa belanja, udah bisa nyapu. Cowok lah, ilah 3 SMP masih bocah. Cowok ini Masya Allah punya anak cowok. Emang lambat dewasanya. Ada yang mengatakan balik. Karena yang paling gampang. Balik udah. Karena dasarnya begitu balik, artinya dia secara hukum sudah tanggung jawab kepada Allah kan. Ya sudah berarti udah asumsinya bisa sangat mandiri, sudah bisa. Oke. Sekarang bahasan berikutnya. Kalau tadi sebelum balik kan ibunya, setelah balik milih dengan syarat pilihannya itu baik. Sekarang ada bahasan ya kasus. Kalau ibu yang berhak ini nggak mau, atau tidak mampu, nggak, pusing, aku mau bebas. Tahu ini kalau ada ibu kayak gini, ada nggak di sini ibu yang nggak begitu? Semoga tidak terjadi ya. Terus jatuh ke siapa? Menurut pandangan yang tadi, maka jatuh kepada silsilah ibu. Jadi tidak serta-merta kalau ibu nggak mau atau nggak mampu pindah ke bapak, enggak. Tapi jatuh ke silsilah ibu. Loh kenapa? Kok ibu dan silsilah berhak? Karena dianggap bahwa wanita lebih bisa menyayangi, merawat, mengurus daripada bapak-bapak. Karena ini salah satu dasar yang diangkat oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaan dengan kalimat yang terkenal. Ya, tentang riwayat Umar bin Khattab tadi. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, ia berkata kepada Umar dalam sebuah riwayat, al-ummu a'tafu wa altaf wa rahamu ahna wa akhbar wa ar'af wa yahaqqu bi waladiha ma lam tatajawwad. Wanita lebih lembut, lebih penyayang, lebih kasih, lebih mengasihi, lebih ngerti anaknya, ya, lebih lembut terhadap anaknya, ya lebih berhak atas anaknya. Nah, semoga wanita-wanita yang di depan saya ini seperti itu sifatnya, jangan kebalik, lebih galak, lebih cerewet, lebih pelit, lebih apa gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada ibu kok tidak punya sifat itu terhadap anaknya, khawatir dia bukan ibunya, dia tetangganya, jangan-jangan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ibu artinya lebih lembut, lebih sayang, lebih mengasihi, lebih ngerti. Kamu ini pasti ada apa-apa. Enggak, Bu, enggak, Pak. Umi ini yang lahirin kamu. Umi tahu. Pasti ada apa-apa. Coba kamu cerita. Nah, kalau ada ibu begitu berarti benar. Tapi anaknya udah susah, Ma. Aku mau ada sesuatu. Udah ntar pusing lah. Anaknya mau ngelapor, ibunya pusing. Jangan-jangan dia bukan ibunya. Jangan-jangan dia emang ibu tirinya. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau ibu itu akhbar wa ar'af. Akhbar itu gimana? Dia lebih ngerti anaknya. Pokoknya kalau anaknya datang sore-sore, udah ini ngerti, ini pasti ada apa-apa. Nah. Oke ya. Jadi kalau dengan demikian, pandangan ini maka lahir namanya konsep silsilah hadana. Ya. Jadi silsilah orang-orang yang berhak atas hadana. Maka urutannya adalah ibu.
kemudian ibunya ibu sampai naik ke atas. Kalau tidak bisa, maka ibunya bapak. Loh, masih ke arah ibu semua nih, wanita semua nih. Kalau dari arah ibu tadi, ibunya bapak. Terus saudara perempuan. Saudara itu semua. Kalau di arah wanita di sekitar ibunya itu nggak ada, maka baru pindah ke jalur bapak. Bapak. Kemudian bapaknya bapak. Kemudian saudara laki. Jadi belum pindah ke laki. Gitu. Jadi ke arah ibu dulu. Gitu. Ibunya ibu, nggak ada. Ibunya bapak, nggak ke bapaknya. Tapi kalau ibu-ibu ini sudah nggak ada, baru ke bapak. Bapaknya bapak, yakni yang area laki-laki semua. Maka baru nanti ke arah yang lebih luas, sampai kalau sudah tidak ada, maka jatuh kepada qadhi, dan qadhi akan menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya, poin berikutnya, ini poin ke berapa ya? Keempat ya? Ketiga, ya, Pak Ibu yang mencarikan catatan. Syarat-syarat syarat untuk pengasuhan. Oke, sebelum pindah, ada pertanyaan? Kelihatannya tadi ada pertanyaan. Ustadz, tadi dari ibu, terus ke neneknya ibu, terus ke neneknya dari bapak. Saudara wanita tadi gimana tadi? Oke, jadi saya bacakan jadi detailnya. Jadi gini, dari ibu ya, terus ibunya ibu sampai naik ke atas. Mungkin masih ada ibunya lagi gitu. Tapi kalau di daerah situ nggak ada, maka pindah ke ibunya bapak. Kemudian ke saudara perempuan bapak. Saudara perempuan ayah seayah ibu. Saudara perempuan bapak seibu. Saudara perempuan bapak sebapak. Kemudian anak perempuan saudara perempuan. Anak perempuan saudara perempuan seibu. Bibi sebapak seibu. Ya, dari jalur ibu ya, sementara jalur ibu dulu. Jadi secara umum hak hadona itu jalur ibu lebih kuat. Jalur wanitanya lebih kuat. Gitu. Kalau ternyata jalur ibu tadi nggak ada, baru pindah ke bapak. Bukan ibunya bapak ya, bapak. Terus bapaknya bapak, jalur laki. Agak beda dengan konsep Paris. Bapaknya bapak, terus sampai naik. Saudara lakinya bapak. Saudara laki bapak sebapak. Saudara anak saudara sebapak seibu. Anak saudara bapak sebapak. Kemudian paman bapak seayah seibu. Paman bapak dari arah bapak. Gitu kira-kira liab ya, saudara bapak, paman sebapak gitu. Dan lain sebagainya. Kalau tidak, baru nanti pindah ke arah bapak dari jalur ibu gitu. Yani kakeknya ibu, terus saudara lakinya ibu, dan lain sebagainya sampai mentok ke qadhi. Wallahu a'lam bishawab. Padahal? Ya Ustadz, makasih. Oke, Pak, iya. Lanjut ya. Nah, syarat pengasuhan, orang-orang yang berhak mengasuh ini tentu baru boleh mengasuh atau diizinkan mengasuh dengan syarat. Supaya apa? Tidak menyebabkan kemudaratan pada anak-anak. Yang pertama, syarat pertama adalah al-aql. Seorang yang mengasuh, baik ibu atau nanti bapak, itu wajib berakal. Maka bagi siapa yang wanita atau laki-laki yang tidak sehat akalnya, bisa karena gila atau karena yang lain, maka tidak berhak untuk mengasuh.
Alasannya karena dia saja nggak bisa ngurus dirinya, gimana ngurus anak. Yang kedua, balik. Ya, kalau ada, lah kok ada apa? Belum balik, bisa jadi. Misalnya wanita, mungkin nggak? Ya, ini seorang wanita belum balik nikah, ngomongnya anak. Atau, pokoknya baliklah disyaratkan. Kalau belum balik, tidak berhak mengasuh. Ya, contohnya misalnya, bapak ibunya meninggal semua. Ya, yang ada saudara perempuan. Gitu. Saudara perempuannya ini masih belum balik, ya nggak bisa diasuh, dia aja masih belum bisa mengasuh dirinya kan. Nomor 3, mampu mendidik. Maka bagi yang nggak mampu mendidik, tidak berhak dapat pengasuhan. Misalnya orang yang, mohon maaf, buta dan benar-benar butanya membuat dia tidak mampu mengasuh. Atau orang sakit yang membahayakan. Atau dia sakit yang nggak bisa membuat dia bisa mengasuh anak ini. Atau sebab yang lain. Atau bahkan sebab karena dia orang yang lalai. Lalai sekali, membahayakan anaknya. Atau banyak pergi sehingga hampir-hampir tidak ada waktu untuk mengurus anak ini. Termasuk banyak pergi ini sebab nggak pernah di rumah nih ibu atau bapak ini. Atau karena wanita ini atau bapak ini sangat benci sama anak-anak. Maka sebab-sebab ini menyebabkan orang tidak berhak atas pengasuhan. Karena dianggap tidak mampu untuk menjalankan pengasuhan. Nomor 4, sebagian ulama mensyaratkan yang berhak ngasuh adalah orang yang amanah dan punya akhlak. Pendosa besar tidak berhak atas pengasuhan. Meskipun dalam bab ini masih ada perbedaan pandangan para ulama. Yang mengatakan syarat ini secara fakta tidak berlaku. Meskipun idealnya berlaku. Kenapa? Kalau orang-orang fasik tidak boleh mengasuh anak, maka kita akan ambil anak-anak orang-orang fasik itu untuk diasuh sama orang-orang soleh. Faktanya sepanjang hayat ada orang fasik tetap mengurus anaknya. Gitu. Yaitu bagian dari kebaikan seorang ayah yang fasik kepada anaknya. Meskipun fasik tapi masih sayang sama anaknya. Bahwa agamanya rusak, itu bab lain. Tetapi Ibnu Qayyim termasuk yang tidak sependapat dengan syarat yang keempat itu. Karena kalau itu saat diterima, maka kewajiban negara atau khalifah atau qadhi untuk mengambil anak dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang fasik. Karena nggak berhak mengasuh. Tapi secara umum ini ada hal yang baik. Kalau ibu memang tidak baik akhlaknya, agamanya, nggak bagus untuk ngasuh, bahaya. Nomor 5, Islam. Tidak boleh ada ibu bapak, tentu di konteks kalau ada perpisahan, terus salah satu diantaranya misalnya murtad atau Nasrani, ya, maka yang berhak yang Muslim. Karena bahaya. Meskipun sebagian ulama mengatakan, ya kalau hanya urus ngakak makan dan minum, dan tidak membahayakan agamanya, ya kan nggak apa-apa. Tapi syarat Islam sama syarat amanah khuluq ini memang ada pembicaraan. Yang terakhir, jika itu jatuh ke wanita, ya, jika pengasuhan jatuh ke wanita, maka wanita ini sebelum nikah. Kalau sudah nikah, maka hak asuhannya gugur, kecuali nanti dilihat kemaslahatnya masih bersamanya. Karena hadis Rasulullah malam tungkahi, selama engkau belum dinikahi. Kalau nikah berarti tidak berhak untuk mengasuh. Tidak berhak maknanya
dia bisa memohon karena yang lain. Jadi dia nggak punya haknya, udah gugur. Jadi tidak serta-merta. Kalau anu kan serta-merta. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka haknya tidak dia tidak punya hak atas pengasuhan. Kita lanjut ya. Bab tentang memberikan gaji kepada yang mengasuh. Sebelum kita lanjut, saya ada beberapa hadis yang bisa menjadi catatan dalam bab ini. Kenapa disyaratkan tadi adanya aman dan akhlak mulia? Alasannya karena kewajiban menjaga agama anak ini agar tidak rusak akhlaknya. Tapi lagi-lagi tadi dibantah sebagian ulama, salah satunya Ibnu Qayyim, bahwa masalah kewajiban anak wajib mendapatkan pengasuhan baik itu tidak serta-merta membuat seorang ayah atau ibu yang fasik berhak atas hilang haknya untuk pengasuhan anaknya. Karena kalau hal itu terjadi, maka seluruh anak harus cabut dari orang tuanya. Mengenai persyaratan Islam, karena di sana ada ayat An-Nisa ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaj'alallahu lil kafirina lil mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan orang kafir memimpin, menguasai atas orang mukmin. Allah tidak kasih jalan orang kafir untuk bisa mendominasi atas orang mukmin. Sebagaimana dalam wilayah pernikahan dan harta, maka dan khawatir akan agamanya, maka kalau tidak muslim maka tidak berhak atas pengasuhan. Ada sebuah hadis yang juga bisa menjadi dasar dari seluruh persyaratan di atas, dari Rafi' ibn Sinan, ya, riwayat nama Abu Dawud dan Nasai. Rafi' ibn Sinan itu masuk Islam, wa abat imra'atuhu an taslam, dan istrinya itu menolak untuk masuk Islam. Berarti kan langsung pisah ya. Fatat Nabi faqalat ibnati wa ya Fatimun asyabiha. Maka wanita ini datang ke Nabi dan ia mengatakan, ini anakku. Sementara anaknya ini sudah disapih, ya, di dekat-dekat itu. Wa qala Rafi' ibnati. Dan Rafi' mengatakan, ini anak perempuanku. Faqala Nabi Allah mahdiha. Ya Allah berikan petunjuk kepada wanita ini. Famalat ila, yakni wanita bocah ini. Famalat ila abiha fa'akhodaha. Maka dia condong kepada bapaknya dan mengambilnya. Jadi karena dia kafir, maka nggak berat atas pengasuhan. Tapi kan ini masalah perasaan. Rasul berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada bocah ini. Ya, akhirnya justru Allah yang dorong bocah ini lebih condong ke bapaknya. Yani Rafi' akhirnya memilih bapaknya yang sudah Islam, sehingga insya Allah selamat agama. Yang tadi syarat ke-6 selama belum menikah. Nah ini ada bahasan. Dia wanita ini ya tentu asumsinya cerai. Ini gugur hak pengasuhannya jika udah menikah. Pertanyaannya apakah menikah umum begitu saja atau masih ada penjelasan? Jawabannya masih ada penjelasannya. Jika menikahnya adalah dengan orang yang masih mahram menjadi mahram dari bapaknya, mahram dari anaknya, maka haknya tidak gugur. Contoh, dia nikah dengan paman anak ini. Ya, wanita ini nikah dengan paman anak ini. Nah, sedangkan paman ini kan termasuk orang yang berhak atas pengasuhan pada anak ini. Maka wanita ini tidak gugur karena toh diasuh juga akhirnya diasuh oleh orang yang berhak. Tapi kalau dia nikah dengan orang asing yang tidak ada hubungan mahram nasab dengan putra ini, anak ini, maka wanita ini gugur pengasuhannya dan akan pindah kepada sesuai dengan urutan, berarti pindah ke bapaknya. Loh kenapa? Ya karena wanita ini jika nikah sama orang lain,
secara hukum akan khawatir mentelantarkan anak ini. Meskipun kalau di Indonesia agak berbeda ya, wanita mau nikah dengan siapapun biasanya lebih cenderung mempertahankan anaknya, gitu. Artinya hubungan dengan anaknya tidak luntur oleh pernikahan yang keduanya. Nggak tahu kalau ternyata ada wanita kalau sudah nikah sama orang lain lupa sama anaknya dan lebih memilih suaminya, bisa jadi ya. Kalau udah kayak gitu harus dicabut supaya nanti anak ini tidak terlantar. Syarat ketujuh adalah dia merdeka. Kalau nggak merdeka, maka gugur atas pengasuhannya. Tentu ini kalau ada wanita yang hamba sahaya ya. Karena apa ya? Karena khawatir nanti dia mentelantarkan hak anaknya, dia karena wajib ngurus majikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan pindah ke masalah apa kita nyebutnya, si jasa gaji untuk pengasuhan. Dan masih ada bahasan tentang pengasuhan yang cuma-cuma, terus ada bahasan tentang tadi khusus bahasan tentang memilih, terus kemudian masih ada bahasan jika berada di tempat ibunya, maka kapan bapaknya bisa menengok, jika berada di tempat bapaknya, kapan dia pindah ke berikutnya, gimana kalau kondisi yang berhak tadi pergi dalam waktu yang cukup lama, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa bahasan yang masih harus kita tekuni. Semoga nanti kita bahas di sesi kedua. Sampai poin ini, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan, Ustadz. Ya, nah, Fadal, ada? Atau Halo? Fadal, iya Bu? Iya, ada Ustadz. Oh, Fadal. Ya, mohon izin saya bacain yang di chatroom dulu ya, Ustadz. Ya, Mbak. Ya, dari Pak Agung, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam bagi anak dengan cara kontrasepsi karena merasa tidak mampu mendidik? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kedua orang tua sibuk bekerja sehingga anak terlalaikan, bagaimana sebaiknya prioritas dalam keluarga? Apakah ibu harus berhenti bekerja dan fokus mengurus anak? Oke. Tafadhol, Ustadz. Oke, yang pertama mengenai alat kontrasepsi. Ini jika niatnya mengatur dalam arti supaya terjadi proses pendidikan yang lebih baik, maka dibolehkan. Tapi kalau niatnya takut nggak bisa ngasih makan dan akhirnya menghentikan kehamilan di usia di mana ibunya masih bisa hamil, itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau menghentikan karena sudah khawatir umurnya memang udah cukup sepuh, maka dibolehkan. Contohnya menghentikan setelah umur 40 misalnya, karena oleh dokter memang sudah rentan, itu alasan itu dapat diterima. Paham ya? Kalau alasannya untuk pengaturan waktu supaya terdidik dengan baik, itu boleh. Tapi kalau alasannya takut nggak bisa makan dan lain, nggak boleh. Demikian juga kalau alasannya itu karena masalah kesehatan, maka boleh. Karena khawatir nanti menimpa mudarat pada seorang wanita yang sudah cukup berumur, misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus pertanyaan berikutnya, kalau ayah ibu itu sibuk kerja, anaknya terlantar, tidak diasuh dengan baik, gimana hukumnya? Jawabannya, jika jika dari suami udah cukup menafkahi seluruh urusan keluarga, maka sebaiknya ibunya berhenti kerja. Atau memilih kerjaan lain yang memungkinkan untuk bisa mengasuh anaknya. Misalnya part time.
atau kantor dekat rumahnya, atau kerjanya yang nggak terlalu banyak kayak ngajar misalnya. Tapi kalau kerjaan yang full time, berangkat jam 5, pulang jam 10, sementara secara income masih memungkinkan di cover oleh suaminya, maka sebaiknya dia pindah atau dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan untuk bisa mengasuh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Fadal, Bu? Iya, saya nanya aja langsung. Boleh, Ibu monggo Ustadz, Ibu. misalkan begini Ustadz ya, anak perempuan berpendidikan cukup gitu ya, terus menikah gitu Ustadz. Terus tadi Ustadz sudah mensyaratkan sebaiknya kalau sudah punya anak, berarti ada kepentingan pengasuhan anak ya Ustadz ya. Ya, betul. Kalau masih bisa dikombin, ya silahkan, tapi tugas utama tetap adalah mengasuh anak, begitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi potensi pengembangan dirinya agak direm gitu ya Ustadz ya. Bukan direm, dicari tempat yang cocok. Kan pengembangan anak, pengembangan seorang wanita kan tidak harus di tempat kerja orang. Kan tidak harus kerja di tempat orang. Kan bisa bekerja di tempat sendiri. Bisa mengembangkan dirinya di sesuatu yang kayak gini aja. Bahwa Anda wajib berkembang, iya. Tapi posisimu sekarang ada anak yang juga wajib berkembang. Nah, pandai-pandailah kau. Gitu. Kayak seorang laki-laki. Sebelum dia menikah, dia kan hanya mikirin dirinya. Nah, faktanya sekarang kau udah menikah. Berarti dirimu berbagi dengan istrimu. Uangmu nggak bisa serta-merta kau pakai semaunya. Karena ada orang yang berhak atas dirimu kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya sekarang ayah ini ternyata memiliki tanggung jawab baru apa misalnya di luar sana. Punya saudara perempuan yang nggak ada walinya. Ya, akhirnya berbagi lagi. Kayak gitu-gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu begini Ustadz, kalau misalkan baru menikah belum punya anak gitu, itu masih nggak masalah ya Ustadz ya, mau kerja atau apa sepanjang terpenuhilah itu persyaratannya gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke asal katakanlah gitu. Berarti pilihan jurusan katakanlah kalau dia sampai perguruan tinggi terhadap anak itu harus kita pikirkan, betul ya Ustadz ya? Oh itu benar. Jangan maksudnya, pilih jurusan anak perempuan sesuatu yang agak susah untuk diimplementasikan. Jadi itu harus jadi pikiran kita awal, kita mau arahkan anak itu kemana, karena bakalan tugas utama dia adalah seorang wanita yang diharapkan juga mempunyai keturunan, begitu Ustadz ya? Betul, iya kan. Yang nggak bisa dilakoni laki-laki itu kan masalah keturunan dan menyiapkan generasi. Itu kan yang paling powerful ibu-ibu. Itu kemuliaan wanita yang nggak bisa dijalani sama laki-laki. Gitu. Dan semua anak itu sadar secara fitrah akan berpihak ke ibunya dan bapaknya nggak kenapa-kenapa. Misalnya bapaknya mau jadi kiai besar, tetap aja anaknya taat ke ibunya. Kau pikir kalau sama kiai, anaknya tetap aja mihak ibunya di mana-mana namanya ibunya. Gitu. Tetap aja mihak, meskipun bahwa nanti di beberapa pikiran ikut bapaknya. Tapi ibu punya kemuliaan. Jadi kalau memilih fakultas untuk putrinya, ini mohon tidak bebas gitu. Ada variabel lain yang diperhatikan bahwa dia akan jadi istri orang, dia akan jadi ibu dari anak-anak yang memang punya hak dan kewajiban mengurus ini, maka fakultasnya yang nanti kalau kerja ya jangan yang kayak laki-laki banget. Paham ya insya Allah ya. Ya Ustaz, terima kasih, syukran. Iya. Misalnya ini contoh ya, ada wanita kerja di onshore ya, atau offshore. Kerja di pengeboran minyak offshore. Gimana coba bayangkannya gimana coba, misalnya gitu. Dia 2 minggu di atas di laut, terus 2 minggu pulang. Gimana Atau wanita kerja di pelayaran, kayak gitu. Dia ikut berlayar di kapal kargo. Gimana bayangkannya hidup di tengah laut bersama orang lain? Kan nggak terlalu, misalnya gitu. Nah, ini jangan sampai dipahami bahwa loh wanita kok terbatas nggak bisa berkembang. Dalam hidup ini bukan masalah kebebasan yang wajib dipikirkan, tapi masalah peran yang wajib kau perankan, bukan sekedar keinginanmu, tapi keinginan orang yang terikat denganmu.
Dan itu bukan hanya untuk wanita, untuk laki-laki juga kayak gitu. Laki-laki kan ya begitu nikah kan ngurusin anak orang, gitu. Terus gimana ya? Bagaimana lagi kan? Gitu. Begitu dia nikah, hartanya bukan lagi full untuk dirinya, berbagi dengan anak dan istri-istrinya, istri dan anak-anaknya gitu. Allah alam besar. Jadi semua pasti ada keterbatasan ketika kita ingin tumbuh lebih luas, karena semua orang yang punya keterikatan dengan kita berhak atas kita. Gitu. Allah alam besar. Kalau mau, ya udah nggak usah anak, nggak usah nikah gitu. Berkembang iya, tapi you punya resiko. Akhirnya nggak punya keturunan kan ntar kalau tua gitu. Itu juga pilihan-pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi Ustadz dari Umi Aziz. Mau tanya, Pak Ustadz gimana untuk pembagian harta waris bagi anak angkat? Oh ya, ini pertanyaan di luar tema ya, nggak apa-apa. Anak angkat nggak berhak atas waris. Anak angkat tidak berhak atas waris. Ya paling dikasih aja kalau mau. Dikasih hibah sebelum kematian misalnya gitu. Dia orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang punya anak angkat, yang berhak siapa? Karena dia nggak punya anak. Berhak siapa? Ya mungkin saudaranya, saudara yang meninggal ini, atau paman yang meninggal, atau siapapun dari ahli waris yang ada. Jelas anak angkat tidak berhak atas waris. Wa'alam. Jangan dibalik-balik ya. Jangan anak angkat dikasih banyak, saudaranya, pamannya dikasih. Yang jadi ahli waris yang sono, ini mah orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cuman apakah berarti tidak berhak atas harta ini? Bisa aja, tapi bentuknya bukan waris, bentuknya hibah misalnya. Bentuknya apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Betul? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya ya, tadi masalah seorang perempuan yang bekerja. Nah itu tadi kalau nggak salah Bapak mengatakan bahwa kalau memang untuk memenuhi kebutuhan itu boleh. Nah tapi sekarang ini banyak seorang ibu-ibu ya wanita bekerja bukan karena suaminya kurang penghasilannya, namun juga karena dia sudah sekolah sampai sukses. Nah, maksud mau tinggal di rumah itu mungkin ini tadi pertanyaan menyambung dengan Bu Yuli tadi gitu. Nah, itu bagaimana kalau alasannya begitu Pak Ustadz? Jadi bukan karena suami kurang, tapi ya karena sayang ilmu sudah dikejar sampai jauh, itu tidak dipakai. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa kerja. Kalau alasannya seperti itu juga nggak apa-apa, boleh kerja. Cuman waktu wanita ini kerja, pastikan haknya anak tidak terlantar. Terus haknya suami tidak terlantar. Itu harus dipahami. Haknya anak tidak terlantar, hak suami tidak terlantar. Loh, kenapa kayak gitu? Jadi awas untuk wanita ya, cara berpikirnya disederhanakan. Kalau engkau ingin bebas terbang-terbangnya, kemudian laki-laki ini nggak nyaman padamu, kau cerai, gitu. Yang rugi siapa? Kalau udah cerai, dua-duanya, gitu. Iya kan? Bukan berarti lah aku nggak boleh berkembang. Silakan berkembang, tapi jangan kau sama dengan laki-laki. Laki-laki menikah, berkembang ya wajib berkembang, tapi jangan lupa. Bukan berarti kalau laki-laki berkembang kemudian lupa rumahnya nggak pulang. Terus kalau istrinya minta cerai gimana? Karena nggak sanggup. Yang rugi siapa? Dua-duanya. Sama, seorang laki-laki juga sama. Berkembang. Cuma karena dia wajib nyari nafkah, artinya kan secara hukum ya dia akhirnya wajib keluar kan? Iya. Nah, karena wanita tidak wajib nyari nafkah, maka akhirnya pilihannya menjadi lebih mudah. Nah, jadi wanita kalau ingin mengamalkan ilmunya di tempat pekerjaan, silakan. Boleh, asal memenuhi syarat ya. Nggak ada fitnah dan macam-macam. Tapi terus jangan lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri dan kewajibannya sebagai seorang suami. Karena suamimu berhak atasmu, bukan hanya bosmu yang berhak. Bosmu, coba ya, jangan salah mikir ya. Bosmu ngasih kepadamu 30 juta. Sehingga kau habiskan padanya waktu 14 jam untuknya. Suamimu ngasih 30 juta, tapi kau kasih cuma 1 jam. Emang nggak datang gitu. Logis nggak tuh? Itu contoh sama-sama. Kalau
di hitung-hitungan materi. Suami mau ngasih kasih sayang, suami mau ngasih perhatian, suami membawamu ke surga. Kamu kasih waktu cuma 1 jam. Anakmu yang akan mendoakanmu kelak di akhirat. Keturunanmu, regenerasimu, kau kasih waktu 1 jam. Bosmu yang kasih 30 juta, kau kasih 15 jam per hari. Nggak fair. Nah, kalau kalau pakai hitungan yang paling gampang aja begitu. Jadi ketika seorang wanita ingin berkembang, silahkan. Tapi ada orang yang berhak atasmu juga. Ya, kalau di pekerjaan kan berarti ada bosmu yang berhak atasmu karena kamu disewa tenaganya. Makanya kalau di konteks ini, wanita berkembanglah. Tapi hak-hak yang mengikatmu tolong diperhatikan. Makanya kalau cari kerja, ya jangan yang sampai melupakan itu. Gimana ya? Pandai-pandailah kau nyari. Allah Allah. Saya pahami ya? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Masih ada 3 bahasan. Yang pertama, upah pengasuhan. Jika seorang wanita akhirnya berpisah dari suaminya dan akhirnya anak jatuh ke ibunya, maka ibu ini berhak atas upah pengasuhan. Termasuk berhak untuk mendapatkan tempat sebagai seorang yang mengasuh anak. Itu di luar, karena kan mengasuh anak ini kan artinya 24 jam. Berarti harus ada tempatnya. Nah, sekaligus menjadi tempat untuk anak-anaknya, anak bapaknya. Itu jika suami mampu. Ya, nah itu selain nafkah untuk anak-anaknya, paham ya? Ada upah untuk mantan istri ini, termasuk dalamnya ada tempat tinggal. Karena kan harus ngasuh gitu. Kayak seorang ibu pengasuh berarti punya tempat yang jadiin tempat untuk anak-anaknya. Anaknya dapat nafkah. Kalau suami tidak mampu, maka dilihat apakah wanita ini tetap minta upah atau tidak minta upah. Kalau suami tidak mampu dan wanita ini mau tidak diupahi, maka anak diasuh sama ibunya. Tapi kalau wanita ini minta diupah, maka jatuh, dan tidak mau kalau nggak diupah, maka jatuh kepada deretan ibunya yang mau diasuh dengan sukarela, tanpa diupah. Paham ya? Jadi kalau seorang ibu yang bapaknya tadi ya, yang mantan suaminya tadi tidak mampu, maka kalau dia tidak mau diupah, tidak mau ngasuh kecuali diupah, maka dia jatuh kepada pengasuhan, jatuh kepada deretan ibu yang mau mengasuh tanpa diupah. Tapi kalau dia mau tidak diupah, maka tetap jatuh kepada ibunya ini. Nah, sekarang kasusnya lebih sulit lagi. Kalau jatuh kepada ibunya, suaminya tidak mampu, dan ibunya tetap minta diupah. Sementara tidak ada satupun yang mau mengasuh sukarela kepada anak ini. Maka wajib diberikan kepada ibunya dan ibunya dipaksa untuk mengasuhnya tanpa diupah. Paham ya insya Allah ya? Karena sudah jatuh ke ibunya, sementara bapaknya nggak bisa, sementara nggak ada orang lain yang segala, maka jatuh kepada ibunya dengan dipaksa. Clear ya? Sekarang bab yang kedua. Ini dasar dari bahasan tadi, itu di surat Al-Baqarah 223. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini man arada yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap wanita yang melahirkan untuknya ya, mauludi lahu, maka berhak rizki wa 'alal mauludi lahu, yakni atas laki-laki yang diberikan anak untuknya, maka wajib memberikan rizki kepada wanita-wanita tadi yang menyusui dan memberikan pakaian dengan ma'ruf. Fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'ana hamlahun fa idza arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jadi kalau sudah cerai ya, maka infak atau hatta sampai, maka berikan infak padanya sampai ia melahirkan. Fa in arda'na lakum, jika ia menyusuinya untuk kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikan padanya upah.
Jadi upah untuk mengasuh. Ya, di bab ini di Indonesia hukum ini agak terlantar. Kalau sudah jatuh ke ibu, suaminya nggak mau, udah. Ya kan ibunya. Nah, ini memang kebodohan bersanding dengan kebodohan. Ya udah, jadi ada kedoliman. Bahasan berikutnya at-tabarruk bil hadon. Sukarela untuk mengasuh. Bolehkah ada orang sukarela mengasuh? Boleh. Jika dia berhak untuk mengasuh. Tentu dengan catatan yang berhak mau melepaskannya. Gitu. Kalau ada orang yang mau sukarela mengasuh, maka yang berhak mengasuh boleh melepaskannya, boleh. Selama yang mau sukarela ini berhak untuk mengasuh. Nah, kalau ada seorang anak jatuh kepada ibunya atau bapaknya, dan ibunya ini misalnya tadi nggak mampu, sementara di sana ada yang sukarela mengasuh, sebaiknya di mana? Tetap sebaiknya dijatuhkan kepada yang berhak, baru kemudian setelah terjadi sesuatu, baru diteruskan kepada yang sukarela, yang dianggap lebih bisa mengasuh. Bisa dipahami ya? Jadi tetap aja harus dilewatkan kepada ibunya yang berhak terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada yang mau sukarela mengasuh dengan sangat baik. Sekarang poin terakhir, kalau nggak salah ini poin terakhir. Nah, kasus berikutnya kalau ada seorang anak yang jatuh ke salah satu dari bapak ibunya, kemudian sudah besar. Nah, besar ini kan sebagaimana juga pemahaman yang tadi, ada mengatakan 7 tahun, 9 tahun, ada mengatakan balik, dan mengatakan tamyiz. Katakan sudah. Maka tidak serta-merta prosesnya langsung disuruh milih, enggak. Jika orang tuanya sepakat, terhadap salah satunya, maka dia pindah ke salah satunya, kecuali anaknya tidak mau. Nah, tapi jika anaknya itu orang tua yang tidak sepakat, maka anaknya suruh milih. Tentu tadi dengan alasan jika pilihannya itu masuk di akal, diterima oleh syariah. Ini terjadi riwayat dari Abu Hurairah, ja'at imra'atun ila Rasulillah, seorang wanita datang ke Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Suamiku ingin membawa anakku. Faqad saqani min biri abi ambah. Sedangkan ia telah memberiku air, yakni membantuku menyiram, atau waqad saqani, yakni bisa memberikan air padaku dari sumur abi ambah. Waqad nafa'ani, dan ia sudah memberikan manfaat kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, hadza abuk wa hadhihi ummuk. Ini bapakmu, ini ibumu. Fakhudh bi yadi ayyihima syi'ta. Ambillah tangan yang kau mau. Fakhadha bi yadi ummi, maka ia memilih tangan ibunya, kemudian ibunya membawanya. Ini jadi kalau sudah balik tadi dan orang tuanya tidak sepakat, maka dia suruh memilih. Tetapi kalau akhirnya pilihan dari anak ini kok tidak sesuai dengan syariat, atau pilihannya jatuh kepada yang salah, misalnya milih ibunya, ternyata ibunya menterlantarkannya, maka bisa diberikan kepada yang tidak menterlantarkannya. Jadi secara umum sebenarnya pengasuhan ini, kalau ditarik kepada kaidah usul fikihnya itu adalah, ilatnya adalah agar anak ini tidak terlantar. Pokoknya siapa saja mentelantarkan, maka hak pengasuhannya bisa gugur. Dan siapa saja yang memberikan harapan, memberikan kepastian, ya, bukti bahwa dia bisa merawat anak dengan sangat baik, dia berhak mendapatkan pengasuhan. Kalau ada case, misalnya yang berhak mengasuh tadi pergi lama, terus pindah ke siapa? Bisa dipindahkan ke bapaknya. Atau boleh nggak pengasuhan pindah-pindah? Boleh juga. Misalnya, ini yang dipandangkan oleh Imam Syafi'i. Misalnya, sama ibunya itu di malam hari, sama bapaknya di siang hari. Supaya bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya di malam hari, dan mendapatkan kesempatan tumbuh sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang anak yang harus ini itu dari ayahnya, karena dianggap ayah bisa
memberikan arahan pendidikan jauh lebih baik karena punya kepemimpinan yang lebih. Itu juga pilihan-pilihan. Oke. Kalau terjadi semuanya, ya terjadi perselisihan yang sangat sangat akut di antara para pihak ini, ya laki-laki nanti kembalinya terakhir kepada mahkamah dan qadha atau mahkamah yang akan menentukan mana yang paling berhak untuk mengasuh dengan seluruh dalil yang ada. Dan saya pikir di bab ini di Indonesia sudah cukup baik, meskipun biasanya ya ada miss di sana sini, ya karena misalnya membawa pengacara, jadi pengacaranya dan macam-macam, akhirnya bisa tidak akurat. Tapi intinya secara prinsip hukum, siapa yang bisa membuktikan bahwa dia lebih merawat anak, bisa lebih merawat anak, terutama saat anak sudah besar dan sudah bisa memilih, maka dia yang berhak untuk merawat anak-anaknya. Mungkin demikian materi pada pertemuan kali ini, ya. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Bab hukum pengasuhan, dan karenanya berarti materi hukum kami anggap selesai. Tentu lagi-lagi masih banyak sekali materi yang belum kita bahas, tapi anggap aja ini sudah pokok-pokoknya sudah terbahas dan semoga sudah bisa dipahami, terutama tadi yang awal kita review sebentar, ya. Terutama masalah rukun nikah, syarat nikah, masalah wali, masalah saksi, ya. Jangan sampai pernikahannya menjadi tidak sah. Terus masalah hukum perceraian, terus masalah fasah, li'an, ila, zihar. Terakhir kita bahas masalah pengasuhan. Demikian. Kalau ada pertanyaan persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Ada pertanyaan di chatroom, Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Fadal, Bu, Mbak. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Jika ibunya bekerja dan otomatis pengasuhan anaknya dibantu oleh babysitter atau mbak di rumah, apakah masih dibolehkan? Karena otomatis pendidikan dan waktu terbesarnya dengan babysitternya. Ya. Ini berarti kan ini ya, berarti kasusnya pisah atau kasusnya tidak pisah nih? Coba yang bertanya. Gimana Mbak Fairuza? Sepertinya nggak pisah ya ini ya? Ini hanya ibunya bekerja gitu, Ustadz. Kalau kasusnya tidak bisa, ya itu bisa, berarti Ustadz. namanya, kalau kasusnya tidak bisa, ya berarti namanya ayah ibunya ini yang kurang sempurna pengasuhannya. Meskipun masalah ibu kerja ini diulang lagi, ya. Ibu kerja ini moderat aja sikapnya. Jadi satu sisi ibu juga butuh berkembang, tapi satu sisi juga anak-anak ya butuh berkembang. Jangan pula atas nama dirinya anaknya terlantar, tapi juga jangan dibalik atas nama anaknya sampai dia menjadi orang yang sama sekali nggak berkembang. Juga nggak, moderat aja. Nah, kalau bapak ibunya masih satu rumah, yakni belum bisa, ya berarti ini bapak ibu yang harus bertanggung jawab atas model yang mungkin kurang tepat, gitu. Misalnya anak diasuh babysitter. Nah, kalau terpaksa melakukan ini apapun alasannya, mungkin pilihannya babysitternya dipilih yang paling baik. Akhlaknya mulia, agamanya baik, jangan babysitter yang murah. Di konteks ini usul saya, kalau akhirnya menggunakan babysitter karena ibunya atau bapaknya nggak bisa ngasuh, cari yang memang pendidikannya tinggi, gitu, agamanya baik, sehingga kayak muadib zaman dulu. Dulu beberapa orang yang sibuk dan ibunya tidak bisa mengasuh itu mendatangkan namanya muadib. Jadi antara yang ngurus fisiknya sama ngurus pendidikannya dua hal berbeda. Gitu. Itu dalam pengasuhan itu harus ada dua. Yang ada namanya perawat, ada pengasuh. Perawat itu yang ngurusin makannya, ngurusin mandinya, ganti baju. Pengasuh yang mendidiknya. Ini yang biasanya kan bapak ibunya wajib melakukannya. Nah, kayak Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya yang ngasuh bukan bapaknya, bukan ibunya, karena ibunya kan Nasrani. Dan bapaknya raja kan, nggak mungkin bisa ngurus anaknya. Maka yang ngasuh namanya sang muadib. Muadib itu adalah ahli etika. Muadib itu ya pendidik, gitu. Pendidik. Gitu. Muadib. Nah, saran saya kalau kayak gitu cari muadib, pendidik yang baik, ibu, mungkin guru, seorang yang guru misalnya, atau digaji cukup supaya bisa ngasuh anak-anaknya dengan sangat baik. Gitu. Atau babysitter tapi yang dipilih banget, jangan yang
akhlaknya buruk, agamanya jelek, najis saja nggak ngerti, ya udah hancur tuh. Jangan sampai ngelihat anak hanya sekolahnya tinggi, sementara yang lain hancur lebur ya, jangan sampai. Itu biasa aja kalau Ustaz, anakku di babysitter itu sekolahnya tinggi macam-macam. Ya sekolah, tapi kan agama, urusan hidup bukan hanya sekolah tinggi, kan ada agama, ada akhlak, ada mental, ada hukum, ada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Fadol. Izin bacakan ya. Fadol, Bu. Pak. Anak dalam asuhan ibunya, apakah ibu yang mengasuh anaknya tapi sudah bercerai, Ustadz, apakah si ibu berhak mendapatkan uang jasa? Berhak, iya. Namanya uang upah itu. Itu kayak gaji. Berhak dapat gaji. Bahkan berhak dapat tempat tinggal sebagai tempat pengasuhan. Gitu. Berhak dapat pakaian. Pokoknya dapat digaji. Digaji sebagai sang pengasuh. Jumlahnya berapa? Kesepakatan. Tadi sudah saya bacakan ayatnya kan, dasarnya. Jumlahnya kesepakatan. Wa 'alal mauluti lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi wanita nggak akan terlantar hidupnya. Jadi waktu kecil bapaknya yang urus. Waktu dia nikah, suaminya yang urus. Sekiranya cerai, dapat gaji dari suaminya. Masya Allah. Kalau ngurus anaknya. Ya kalau enggak ya nanti nikah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Betul? Ya, baik Ustadz. Mungkin sambil nunggu kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Mau memastikan Ustadz tahu ya Ustadz ya? Hah? Ayatnya tadi di surat Al-Baqarah 223 dan surat At-Tolak ayat 6. Surat Al-Baqarah 223 dan At-Tolak ayat 6. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sambil nunggu, Ustadz, punten tadi ada Ustadz sempat menyebutkan ini pokok materi terakhir ya Ustadz ya, yang pengasuhan ya? Di masalah hukum, ya kan ada bagian pertama, terus ini bagian kedua, masalah hukum nikah. Kita masih punya dua bagian. Mulai bagian ketiga kita bahas manajemen keluarga. Nah, ini mulai agak seru-seru. Ngaji hukum kadang gitu emang, agak agak datar kalau kajian hukum. Iya. Ini nanti, tuh berarti masih ada. Berapa Mbak Fariza ya? Berapa ya Ustadz? Belum mulainya bulan apa? Bulan apa? September Ustadz. September? Iya. September pertama ya? Itu yang mukodimahnya di September ya. Terus udah berapa pertemuan ya Ustadz, saya nanti cek. Saya sendiri juga kan kemarin saya asumsinya kan 32, teman ternyata nggak cukup, berarti bisa sampai 60, 70 ya. Kita ngalir aja. Iya. Kalau yang siap Ustadz. Ulang lagi. Baik, jadi insya Allah ini akan tetap berlanjut ya Ustadz ya, untuk pembahasannya kita ya. Baik. Sampai ini, sampai kemana-mananya. Setelah nanti saya punya rancangan itu nanti setelah manajemen keluarga, kemudian nomor 4 itu pengasuhan. Itu bagian kita akan lanjutkan tentang hadis-hadis dan sirah tentang keluarga. Jadi langsung kita ambilkan dari sabda Nabi tentang gimana mendorong mengasuh dan contoh-contoh pengasuhan yang baik. Karena kajian hadis tentang keluarga ini sudah pernah saya mulai di Ramadan kemarin, dan luar biasa, kita ketemu banyak hadis yang luar biasa. Nanti mungkin teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Insya Allah akan seru banget itu ya Ustadz ya. Udah masuk ilmu nggak ada habis-habisnya ya, dan hadis-hadisnya juga. Oke Mbak, bisa kalau ada pertanyaan boleh ditutup. Iya, baik Ustadz. Ini waktunya sudah jam 10, hampir lewat 5 menit. Baik. Iya,
Baik Ustadz, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kuliah keluarga kita hari ini terkait tentang hukum pengasuhan ya Ustadz ya, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk ditutup boleh sekalian berdoa Ustadz? Oke, boleh Bapak Ibu yang Tafadhol. mari sama-sama kita akhiri kuliah keluarga ini. Semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah SWT menjadi keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, keluarga yang berlimpah barokah dari Allah, berlimpah rahmat, berlimpah rizki, berlimpah karunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman salli wa sallim ala Muhammadil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Kama rabbuna siwara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan min zakkiha ya rahmanu ya rahim irhamna wa 'afina wa'fu 'anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.